Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Dengan Wugang memimpin di depan, Xiaoyan dengan mudah memasuki tempat pelelangan. Orang-orang yang melewatinya sepanjang jalan melemparkan tatapan hormat dan penasaran padanya. Hati mereka semua terkejut melihat penampilan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya, dia hanya bisa mengangkat bahu dan mengabaikan mereka. Wugang di sampingnya melemparkan tatapan memuji ke arah Xiaoyan saat dia melihat ini. Jika itu adalah orang lain, wajahnya pasti akan tanpa sadar memperlihatkan senyum bangga di bawah tatapan penuh hormat dan rasa ingin tahu seperti itu. Namun melihat Xiaoyan, terlepas dari apakah itu wajah atau matanya, dia benar-benar tenang. Dari sini orang dapat melihat bahwa karakter yang terakhir jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Xiaoyan mengikuti Wugang dan tiba di depan sebuah ruangan pribadi yang dipersiapkan secara khusus. Tempat ini adalah tempat lelang paling mewah di seluruh tempat lelang. Tentu saja tempat ini juga digunakan oleh tempat lelang untuk menjamu tamu VIP. Biasanya mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa. Selain itu standar terendah adalah Dodi bintang 8. Dari sini orang bisa melihat betapa pentingnya Xiaoyan bagi Wugang. Kali ini bahkan beberapa elit Dodi di lorong tidak tahan untuk melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiaoyan. Sayangnya, mereka hanya bisa menyaksikan Xiaoyan memasuki ruang VIP dengan mata terbuka lebar. Selain rasa iri, tidak ada yang lain di mata mereka. Hehehe, aku penasaran apakah tempat ini sesuai dengan selera teman muda Xiaoyan. Setelah memasuki ruang pribadi, sekilas orang bisa melihat bahwa tempat ini berukuran hampir 100 meter persegi. Dekorasi di dalamnya sangat memukau. Bahkan kursi-kursinya terbuat dari batu gio kualitas terbaik. Banyak inti monster tertanam di karpet di kursi-kursi batu. Dengan adanya inti monster, karpet akan selalu berada pada tingkat yang sangat nyaman. Kursi-kursi batu yang diduduki seseorang juga terbuat dari batu gio khusus. Aroma samar yang dipancarkan dari kursi-kursi itu sebenarnya memiliki beberapa kemampuan khusus. Jika seseorang menggunakan kursi jenis ini untuk jangka waktu yang lama, kemungkinan besar akan membawa banyak manfaat bagi tubuhnya. Hahaha, semua ini bisa dibilang mewah, terutama inti monster itu, ucap Xiaoyan. Dengan penglihatan Xiaoyan, sekilas dia bisa tahu bahwa inti monster itu diperoleh dari binatang ajaib kelas Dodi. Setidaknya ada lebih dari selusin inti monster di tempat ini. Dengan kata lain, seseorang harus membunuh lebih dari selusin binatang ajaib kelas Dodi untuk mendapatkan inti monster ini. Pengeluaran semacam ini sungguh hal paling mewah yang pernah dilihat Xiaoyan. Hehehe, jika teman muda Xiaoyan merasa puas, aku akan pergi dulu. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan di tempat pelelangan. Hari ini banyak tokoh besar dari berbagai faksi telah tiba. Wugang tersenyum saat melihat ekspresi terkejut yang terpancar di wajah Xiaoyan. Segera ia berbalik dan keluar dari ruangan. Ia memberikan beberapa instruksi kepada seorang pelayan wanita dengan sosok yang sangat seksi di luar pintu sebelum pergi sendiri. Setelah itu, pelayan tersebut memasuki kamar pribadi Xiaoyan. Tuan, wakil ketua telah memintaku untuk melayanimu. Wajah pelayan wanita itu tampak malu-malu saat dia berjalan ke arah Xiaoyan. Wajahnya yang cantik begitu imut sehingga membuat orang ingin mencubitnya tanpa sadar. Tubuhnya yang indah dan menggairahkan hanya ditutupi oleh sepotong kain. Lebih dari separuh tubuhnya yang seputih salju terekspos. Jika orang biasa melihat ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengendalikan diri. Namun saat ini pandangan Xiaoyan justru tertuju pada inti monster itu satu persatu. Lebih dari selusin inti monster kelas Dodi. Jika dia mengeluarkan inti monster ini, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Xiaoyan tanpa sadar tergerak ketika dia berpikir sampai titik ini. Dia mengerutkan bibirnya. Xiaoyan baru saja akan bergerak ketika dia merasakan tatapan yang tidak biasa. Ketika Xiaoyan menoleh, baru saat itulah dia melihat pelayan wanita seksi di sampingnya. Wajah cantik dan elok dari pelayan wanita ini membawa senyuman. Senyuman itu seakan mengatakan bahwa dia setidaknya seorang yang diundang oleh wakil ketua. Kamu bisa pergi. Aku tidak butuh siapapun untuk melayaniku. Mendengar ini, pelayan wanita itu mengamati Xiaoyan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuhnya yang indah berputar, berbalik dan meninggalkan kamar pribadi itu. Melihat pelayan wanita itu telah pergi, Xiaoyan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap hidungnya dengan tangannya. Dia mengernyitkan alisnya dan berjalan ke depan kursi. Tatapannya menunjukkan sedikit keengganan saat menyapu inti monster itu. Akhirnya, dia hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya dan duduk. Pada saat ini balai lelang di dunia luar sudah berkumpul. Seperti yang diharapkan, siapapun yang mengenakan cincin putih krem
atau faksi telah berhasil memasuki balai lelang. Meskipun hanya 5 kali jumlah cincin yang diberikan, karena jumlah orang yang dibawa masing-masing faksi, jumlah orang di balai lelang mendekati 1000. Adapun orang-orang yang tidak memiliki cincin di luar balai lelang, meskipun merasa sangat tidak rela di hati mereka hanya bisa pergi dengan getir, menghadapi kekuatan balai lelang yang dahsyat. Melihat ke arah rumah lelang, bagian dalam ruang pribadi tempat Xiaoyan berada mirip dengan apa yang pernah dilihatnya di masa lalu. Di dinding di depan ruang pribadi, ada proyeksi yang dapat menampilkan seluruh situasi di rumah lelang di depan Xiaoyan. Pada saat ini di rumah lelang, panggung lelang besar perlahan terbelah. Lantainya menyusut, memperlihatkan 4 anak tangga yang menghadap ke 4 arah. Tak lama kemudian pelayan wanita yang dengan tubuh seksi keluar satu demi satu. Masing-masing dari mereka memegang nampan yang ditutupi kain hitam. Mengenai barang-barang yang diletakkan di atas nampan, karena persiapan khusus, tak seorang pun bisa menebaknya. Setelah sekelompok pelayan wanita ini keluar, semua orang di rumah lelang secara alami mengalihkan pandangan mereka. Pandangan semua orang tertuju pada nampan-nampan itu. Setelah penyelidikan yang sia-sia, pandangan semua orang tertuju pada selusin pelayan wanita dengan tatapan panas dan berapi-api yang dengan seenaknya menyapu tubuh mereka yang seksi dan halus. Pada saat ini di panggung lelang yang besar, ruang kosong di tengah-tengah ruang kosong itu tiba-tiba terdistorsi. Setelah itu seorang pria parubaya yang ramping muncul di tengah-tengah rumah lelang. Hahaha, semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri lelang di kota Jingyao ini. Aku adalah ketua rumah lelang ini dan juga kepala juru lelang, Lu Zongtian. Di tempat pelelangan besar, tatapan semua orang sudah tertuju pada pria parubaya itu saat dia muncul. Terutama mereka yang berada di ruang pribadi VIP. Tatapan yang mereka arahkan ke arah Lu Zongtian mengandung ketakutan yang mendalam. Ketika mendengar nama Lu Zongtian, bahkan beberapa pasukan yang hadir yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi serius. Sangat jelas bahwa meskipun Lu Zongtian tidak berada di dunia luar, namanya masih bergema di seluruh wilayah barat. Lu Zongtian adalah eksistensi mengerikan yang mampu masuk ke posisi 3 teratas di wilayah barat hanya dengan kekuatannya. Bahkan Xiaoyan yang berada di ruang pribadi tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, bahkan dia pernah mendengar nama orang itu. Meskipun kekuatan pria ini belum mencapai alam transformasi asal, kultivasinya dalam Dodi di bintang 9 telah mencapai puncaknya. Dia hanya selangkah lagi dari alam transformasi asal. Hehehe, semuanya, aku tidak akan berbasa-basi. Aku tahu kalian semua datang ke sini hari ini untuk mengikuti pelelangan. Karena ini masalahnya, sebagai ketua, aku hanya bisa berharap agar semua orang bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Selain itu, aku berharap agar semua orang mematuhi peraturan tempat pelelangan. Tidak seorang pun diizinkan untuk bertarung di dalam tempat pelelangan. Jika ada yang melakukannya, aku akan meminta kalian untuk meninggalkan tempat pelelangan dengan paksa. Pada saat yang sama, kalian akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tidak peduli barang apa yang telah kalian dapatkan sebelumnya, kami akan mengambilnya kembali. Meskipun Lu Zongtian tersenyum saat berbicara, kata-katanya menyebabkan ekspresi sebagian besar orang yang hadir berubah. Bahkan orang-orang di ruang pribadi tidak berani mengabaikan kata-kata ini di dalam hati mereka. Lu Zongtian tersenyum puas saat melihat ekspresi ketakutan di wajah orang-orang yang hadir. Seketika, ia menepukkan tangannya pelan, menimbulkan gema yang sangat keras di tempat pelelangan yang sunyi. Setelah itu seorang pelayan wanita bertubuh tinggi melangkah maju dengan hormat dan menyerahkan hampan di tangannya kepada Lu Zongtian. Ruang kosong itu sekali lagi terdistorsi dan panggung lelang mengambang muncul. Pelayan wanita itu dengan hati-hati meletakkan nampan di atasnya sebelum dengan sadar menariknya. Setelah itu tatapan Lu Zongtian menyapu seluruh tempat itu. Sudut mulutnya tersenyum tipis, memberinya penampilan yang terpelajar. Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah orang hebat yang dapat mengguncang seluruh wilayah barat hanya dengan hentakan kakinya. Hehehe, barang lelang pertama ini adalah belati yang disebut tanpa ujung. Belati ini terbuat dari kayu naga darah dan sangat keras. Pada saat yang sama belati ini juga sangat haus darah, karena mengandung inti monster dari binatang ajaib Dodi di bintang 4. Belati ini juga memiliki kemampuan untuk menembus Doki. Selain itu belati ini juga memiliki racun tingkat tertentu. Setelah perkenalan singkat, Lu Zongtian mengeluarkan cakram formasi pertahanan tingkat 3 yang telah ia persiapkan sebelumnya dan membukanya. Seperti yang dapat dilihat semua orang, cakram formasi ini adalah cakram formasi tingkat 3 tingkat rendah. Secara umum, cakram ini mampu memblokir serangan habis-habisan dari Dodi bintang 2.
Lu Zongtian berbicara dengan santai. Segera dia mengambil belati di depannya. Segera setelah itu tanpa menggunakan doki apapun, dia menusukkan dengan kuat ke formasi di depannya. Formasi ini hanya bertahan kurang dari sekejap sebelum meledak dengan keras. Seketika, seluruh tempat menjadi gempar. Cakram formasi yang dapat memblokir serangan penuh kekuatan Dodi bintang 2 ternyata dapat dengan mudah dihancurkan oleh belati ini. Terlebih lagi, ini berdasarkan premis bahwa doki belum ditambahkan. Sulit untuk membayangkan seberapa tajam belati ini jika didukung oleh doki. Dalam sekejap semua orang yang hadir melemparkan pandangan mata yang berapi-api ke arah belati itu. Meskipun tidak semua orang yang hadir adalah ahli pengguna belati, pasti ada orang kuat di dalam faksi masing-masing. Siapapun yang dapat membawa kembali belati ini, pasti dapat meningkatkan kekuatan faksi mereka. Tentu saja ini adalah sesuatu yang mereka minati. Xiaoyan di ruang pribadi menggunakan penggaris besar sebagai senjatanya, dan sudah terbiasa dengan ukuran penggaris besar itu. Dia tidak tertarik dengan senjata kecil dan licik semacam ini. Belati ini, harga awalnya 80 batu roh tingkat rendah. Meskipun kemampuan belati membuat semua orang yang hadir tertarik, harga ini membuat banyak orang mundur. Tentu saja, di antara orang-orang yang hadir, tidak sedikit orang kuat yang menggunakan belati sebagai senjata mereka. Tidak lama kemudian, serangkaian suara tepuk tangan terdengar dalam pelelangan tersebut. Bahkan sebagian dari golongan yang awalnya berencana untuk menyerah pada pelelangan ini benar-benar ikut bergabung. Pada akhirnya belati ini berhasil dilelang dengan harga 470 batu roh. Hal ini membuat senyum di wajah Lu Zongtian menjadi semakin lebar. Setelah kegilaan sementara ini, Lu Zongtian terus menyerang selagi besi masih panas. Dalam waktu kurang dari 4 jam, ada beberapa barang berharga lainnya yang berhasil dilelang. Harga-harga itu juga membuat Lu Zongtian tidak bisa berhenti tersenyum. Pada saat yang sama, bahkan Xiaoyan yang saat ini berada di ruang pribadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Fraksi-fraksi ini benar-benar seperti yang dikatakan Qin Yun. Mereka semua kaya dan sombong. Dalam waktu 4 jam yang singkat, mereka telah memperoleh hampir 2000 batu roh kelas rendah. Dengan fondasi seperti itu tidak mengherankan bahwa mereka mampu menggertak 500 fraksi teratas di wilayah barat. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, apa yang disebut 4 sekte besar itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hanya 4 Dodi di bintang 8. Saat ini tidak kurang dari 5 dari mereka di rumah lelang. Bahkan ada total 4 Dodi di bintang 9. Sebuah faksi seperti ini dapat dengan mudah meninggalkan apa yang disebut 4 sekte besar dalam debu. Tentu saja, harimau sungguhan yang menggigit orang adalah harimau yang tampak berbaring diam di samping. Tidak peduli dengan Anda. Jika Anda benar-benar berani meremehkan mereka, maka tidak ada yang tahu bahwa mereka akan tiba-tiba melancarkan serangan mematikan kepada Anda pada saat tertentu. Ketika memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan merenung dalam hati. Waktu berlalu perlahan dalam pelelangan yang meriah itu. Tak seorang pun peduli dan tak seorang pun mengukurnya. Namun mereka tahu bahwa mereka tengah menyambut gelombang demi gelombang klimaks dalam pelelangan itu. Setiap barang lelang bahkan lebih menarik daripada yang sebelumnya. Tentu saja harga lelang itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Hal ini terus berlanjut hingga suatu saat ketika Lu Zongtian sekali lagi membuka sebuah nampan. Kali ini yang muncul di hadapan semua orang adalah bunga berwarna merah darah. Hal yang paling aneh adalah permukaan buah ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan sisik misterius. Sisik-sisik itu tampak seperti sisik ular tetapi agak berbeda. Di panggung lelang, Lu Zongtian menyingkirkan kain hitam yang menutupi nampan di depannya. Segera setelah itu hal pertama yang menarik perhatian semua orang adalah kotak giok yang panjang dan lebarnya beberapa inci. Ketika Lu Zongtian membuka kotak giok itu, buah berwarna merah darah muncul di depan mata semua orang. Jika diperhatikan lebih dekat, tampaknya ada darah yang mengalir di kulitnya yang merah. Di bawah lapisan cahaya merah darah yang aneh itu, permukaan buah itu ditutupi dengan lapisan sisik aneh seperti ular. Sisiknya berbentuk berlian dan menutupi permukaan buah lapis demi lapis, sehingga buahnya tampak agak halus. Dari jauh, buah ini tampak seperti telur burung. Xiaoyan yang berada di ruang pribadi juga melihat buah berwarna merah cerah ini melalui layar di depannya. Pada saat ini sepasang mata hitam pekat Xiaoyan menatap tajam ke arah buah ini. Di dalam hatinya, ada emosi yang tak tertahankan yang meluap keluar. Tangannya yang awalnya diletakkan dengan ringan di sandaran tangan batu tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya. Berdiri tegak, Xiaoyan menatap buah di depannya dengan tatapan berapi-api. Buah sisik naga. Aku yakin banyak orang di sini yang mengetahuinya.
Lu Zongtian yang berada di panggung memperkenalkan buah itu kepada khalayak ramai dengan wajah penuh senyum. Buah sisik naga. Sesuai namanya, tumbuh di tempat berkumpulnya ribuan sisik naga. Hanya dengan mengumpulkan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya, akan ada peluang pasti untuk menumbuhkan buah sisik naga. Dari titik ini saja, nilai buah sisik naga sangat mencengangkan. Bisa berhubungan dengan klan naga Void kuno. Meski hanya sedikit, sudah cukup membuat siapapun yang hadir merasa gembira. Hehehe, memang benar. Buah sisik naga memang ada hubungannya dengan klan naga Void kuno. Tentu saja, hanya dalam aspek tertentu saja. Seolah melihat api amarah dalam hati orang banyak, kali ini Lu Zongtian tidak melebih-lebihkan dan mengatakan kebenaran. Buah sisik naga tidak dapat meningkatkan kultivasi seorang praktisi. Pada saat yang sama, berdasarkan sifatnya, buah ini juga tidak dapat menyembuhkan luka. Pada titik ini, Lu Zongtian sengaja berhenti sejenak. Sebagian besar orang yang hadir yang tidak tahu banyak tentang buah sisik naga mengering kening. Buah itu tidak dapat meningkatkan kultivasi praktisi maupun menyembuhkan luka. Kalau begitu, apa gunanya menyimpannya? Efek sebenarnya dari buah sisik naga adalah meningkatkan kekuatan fisik. Di dalam ruang pribadi, Xiaoyan dan Lu Zongtian berbicara pada saat yang sama. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh, tetapi ekspresi Lu Zongtian dipenuhi dengan fanatisme. Benar saja, efek dari buah sisik naga adalah meningkatkan kekuatan fisik orang yang memakannya. Dari sudut pandang tertentu, efek memakan buah sisik naga tidak kalah dengan memakan pil transformasi. Hanya saja arah perkembangan keduanya berbeda. Meningkatkan kekuatan fisik. Kata-kata ini masuk ke telinga sebagian besar orang yang hadir, tetapi tidak menimbulkan banyak kehebohan. Bagaimanapun orang-orang ini terutama berfokus pada kultivasi dogi. Kekuatan fisik benar-benar terlalu lemah di mata mereka. Dalam pertempuran nyata, mengandalkan kekuatan dogi, kekuatan fisik seseorang tidak dapat secara efektif melepaskan kekuatannya. Melelang buah sisik naga ini sama sekali tidak menguntungkan mereka. Tentu saja tidak semua orang berpikir demikian. Bukan berarti tidak ada orang kuat yang mengembangkan kekuatan fisik. Oleh karena itu dalam waktu singkat, kata-kata berapi-api keluar satu demi satu. Hahaha, lumayan. Itu sebenarnya buah sisik naga. Tuan Ketua, cepat umumkan harganya. Aku tidak sabar untuk mendapatkannya. Hehehe, akhir-akhir ini, aku tidak dapat menembus hambatan dalam salah satu teknik do fisiku. Sekarang, ia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengirimkan dirinya kepadaku. Aku yang tua ini pasti akan mendapatkan buah sisik naga. Di galeri tontonan, beberapa faksi berbicara satu demi satu. Mata mereka memancarkan ekspresi berapi-api saat melihat buah sisik naga. Buah sisik naga merupakan bantuan terbesar bagi para ahli yang berlatih kekuatan fisik. Dengan buah sisik naga, mereka akan mampu meningkatkan kekuatan mereka dalam jumlah yang besar. Ini akan menghemat banyak waktu latihan mereka. Melihat kejadian ini, Lu Zongtian yang berada di panggung lelang tersenyum tipis. Meskipun ia telah meramalkan bahwa tidak banyak orang yang tertarik pada buah sisik naga, kenyataan bahwa buah itu begitu populer telah melampaui ekspektasinya. Hahaha, harga awal buah sisik naga ini adalah 200 batu roh kelas rendah. Semuanya, silakan. Lu Zongtian tersenyum lebar saat ia menyapukan pandangannya ke seluruh tempat. Ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat tolong kepada semua orang yang hadir. Setelah itu ia tidak mengatakan apapun lagi dan diam-diam menunggu perubahan dalam lelang. Awalnya, harga 200 batu roh kelas rendah memang mengejutkan banyak orang yang hadir. Meskipun mereka kurang lebih memiliki beberapa faksi yang mendukung mereka, ini tidak berarti bahwa mereka dapat memperlakukan 200 batu roh sebagai sesuatu yang tidak berarti. Namun di bawah godaan besar buah sisik naga, akhirnya ada seseorang yang tidak bisa lagi tinggal diam dan mengajukan tawaran pertama. Dengan tawaran pertama, tentu saja akan ada tawaran kedua dan ketiga. Oleh karena itu tidak lama kemudian, harga buah sisik naga dengan cepat naik dari 200 batu roh menjadi 500 batu roh. Bahkan menunjukkan tanda-tanda akan terus naik. Saya menawar 600 batu roh. Pada saat ini, suara berat tiba-tiba terdengar dari salah satu ruangan pribadi di rumah lelang. Seketika, semua orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sumber suara. Ekspresi wajah orang-orang dari beberapa golongan yang berteriak keras tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit berubah saat menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam ruang privat. Jika itu adalah golongan biasa, mereka tentu tidak akan memiliki keraguan. Namun jika itu adalah orang-orang di ruang pribadi, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Fraksi-fraksi yang mampu memasuki ruang privat itu adalah
faksi-faksi papan atas sejati di wilayah barat. Kebanyakan dari mereka adalah faksi-faksi yang hanya ketua Lu Zongtian mampu memperhatikannya. Oleh karena itu, kata-kata yang terdengar dari ruang privat itu memiliki cukup banyak penghalang bagi faksi-faksi ini. Meskipun mereka cukup beruntung untuk mengikuti lelang ini, mereka tahu dalam hati bahwa persaingan sebenarnya adalah bunga fusang di akhir. Di rumah lelang, saat suara berat dari ruang privat terdengar, kelompok faksi itu perlahan menjadi tenang. Sedangkan untuk ruang privat lainnya, meskipun faksi-faksi itu juga tahu nilai buah sisik naga, buah itu tidak cocok untuk mereka. Oleh karena itu tidak ada yang menawar. Kemunculan adegan ini membuat Lu Zongtian yang berada di panggung lelang sedikit mengernyit. Fakta bahwa orang-orang di dalam ruang privat sudah mulai menawar sekarang tidak diragukan lagi telah menghancurkan harapannya. Dia takut hal itu akan menyebabkan sejumlah perbedaan dalam keuntungan lelang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dan benar saja, melihat situasi saat ini, tampaknya tidak ada yang berniat menawar lagi. Mungkinkah buah sisik naga ini hanya dapat dilelang seharga 600 batu roh? Buah sisik naga ini hanya efektif untuk orang yang memiliki kekuatan fisik. Hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya. Karena tidak ada yang menawar, kurasa tidak akan ada orang lain yang akan menawar. Kalau begitu, Tuan Lu, silahkan buat keputusan. Di ruang privat, suara berat terdengar sekali lagi. Kali ini banyak orang di rumah lelang hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Memang meskipun buah sisik naga mahal, buah ini hanya efektif bagi orang-orang yang memiliki kekuatan fisik. Bahkan jika orang biasa mengkonsumsinya, efeknya akan minimal. Karena alasan inilah, harga lelang buah sisik naga dibatasi. Oleh karena itu hanya sedikit orang yang benar-benar menawar di balai lelang. Setelah beberapa lama, Lu Zongtian hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mengangkat pandangannya, berniat untuk menilai hasil lelang buah sisik naga. Namun pada saat ini di ruang pribadi, Xiaoyan yang ragu-ragu akhirnya mengerutkan kening dan bertanya pada Lu Zongtian. Ketua Lu, bolehkah aku bertanya apakah buah sisik naga ini dapat dilelang dengan barang lain yang bernilai sama? Karena Xiaoyan bermaksud menyimpan batu roh untuk avatarnya guna meningkatkan kekuatannya, ia tidak bermaksud menggunakan batu roh di cincin penyimpanannya untuk melelang buah sisik naga. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke benda-benda berharga lainnya di cincin penyimpanannya. Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan Xiaoyan membuat semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka. Setelah itu mereka mengalihkan pandangan mereka, termasuk orang-orang di ruang pribadi lainnya. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke ruang pribadi tempat Xiaoyan berada saat ini. Pada saat yang sama, Lu Zongtian yang berada di panggung lelang juga tercengang oleh kata-kata Xiaoyan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Tuan, jika kamu dapat mengeluarkan barang yang nilainya lebih dari 600 batu roh, maka barang itu secara alami dapat dilelang untuk buah sisik naga. Ketika mengatakan ini, mata Lu Zongtian tertuju pada kamar pribadi Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan senyuman lagi. Di dalam ruang pribadi, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Dia berkata, kalau begitu, aku jadi bertanya-tanya apakah 10 botol cairan roh es sepadan dengan harga ini, ucap Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.